Bayangkan kamu bangun pagi, ngopi santai, dan tiba-tiba ada notifikasi masuk ke rekening sahammu. Bukan karena kamu kerja, tapi karena perusahaan tempat kamu naruh modal lagi bagi-bagi keuntungan. Itu namanya dividen. Nah, di video ini kita bahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang paling royal kasih dividen, termasuk yang yieldnya sampai 22% setahun. Tapi tunggu dulu, yield tinggi bukan berarti aman ya. Ada jebakan yang banyak investor pemula nggak sadar, dan kita bahas itu tuntas di video ini. Tonton sampai habis karena ada strategi sederhana yang bisa langsung kamu terapkan besok. Selamat datang. Kalau kamu baru di sini, channel ini fokus bahas investasi yang masuk akal, nggak ribet dan bisa dipraktikin oleh siapa saja. Hari ini kita bedah tema yang selalu jadi favorit, yaitu adalah saham dividen. Khususnya saham-saham di BEI yang secara historis punya rekam jejak dividen paling konsisten dan paling besar. Data yang kita pakai adalah data 2025 termasuk laporan emiten terbaru dan indeks resmi BI yaitu IDX High Div 20. Indeks yang khusus memantau 20 saham dividen terbaik di Indonesia. Oke, langsung gas. Pertama kita samain dulu persepsi. Dividen itu simpelnya adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi, kalau kamu punya saham sebuah perusahaan dan perusahaan itu untung, kamu bisa dapat potongan keuntungannya dalam bentuk uang tunai langsung ke rekening. Berbeda dengan capital gain. Keuntungan dari jual beli saham, dividen itu bersifat pasif. Kamu nggak perlu jual saham, kamu tinggal pegang dan uang datang sendiri. Nah, ada satu angka yang wajib kamu pahami, yang itu namanya dividend yield. Rumusnya simple, dividend yield sama dengan dividen per saham dibagi harga saham kali 100%. Contoh, harga saham X harganya Rp1.000, dividennya Rp100 per lembar, maka yieldnya adalah 10%. Artinya kalau kamu naruh 10 juta rupiah di saham itu, kamu dapat 1 juta rupiah per tahun dari dividennya saja tanpa harus jual sahamnya. Bandingkan dengan deposito bank yang rata-rata bunganya 4-5%. Saham dividen yang bagus bisa 2 kali lipat bahkan lebih dari itu. Tapi, dan ini penting, bukan berarti semua saham yield tinggi itu aman. Kita bahas resikonya ini nanti ya. Sebelum kita sebut nama-nama sahamnya, kamu perlu tahu ada satu alat yang disiapkan BEI sendiri untuk menyaring saham dividen terbaik. Namanya IDX High Div 20, Index High Dividend 20. Ini adalah daftar resmi yang berisi 20 saham pilihan di BEI yang memenuhi 2 syarat ketat. Yang pertama adalah sudah rutin bayar dividen tunai minimal 3 tahun berturut-turut. Yang kedua adalah dividen yieldnya termasuk yang tertinggi di pasar. BEI mengevaluasi indeks ini 2 kali setahun, jadi daftarnya selalu diperbarui, mencerminkan emiten yang benar-benar konsisten, bukan cuman royal sekali lalu hilang. Kenapa ini penting buat kamu? Karena IDX High Div 20 bisa jadi shortcut. Daripada screening ratusan saham sehari, cukup intip daftar ini sebagai titik awal risetmu. Oke, sekarang kita masuk ke nama-namanya. Kita bahas berdasarkan 2 kategori, nominal dividen terbesar dan dividen yield tertinggi. Keduanya penting tapi maknanya berbeda. Yang pertama adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Saham batubara ini rajanya dividen nominal. Tahun 2025, ITMG membagikan dividen final sebesar Rp2.245 per saham untuk tahun buku 2024. Belum termasuk dividen yang interim di September sebelumnya sebesar Rp1.228 per saham. Total bisa lebih dari Rp3.400 per lembar dalam setahun dan ini luar biasa. Yang kedua, UNTR, United Tractors. Anak usaha Astra ini konsisten selama bertahun-tahun. Untuk tahun buku 2024, UNTR membagikan dividen Rp2.151 per saham dengan payout ratio 48% dari laba bersih. Artinya masih ada ruang tumbuh karena laba tidak dihabiskan semua untuk dividen. Yang ketiga adalah ADMF, Adira Dinamika Multifinance. Perusahaan multifinance yang fokus kredit kendaraan ini membagikan Rp703 per saham pada April 2025, konsisten dan punya basis nasabah yang luas. Ini yang bikin mata terbelalak. Yang pertama, DMAS, Pura Delta Lestari Raja Yield 2025. DMAS membagikan dividen Rp29 per saham, kedengarannya kecil ini. Tapi karena harga sahamnya rendah, yieldnya mencapai 22,14%. Satu-satunya saham BEI yang menembus 20% setahun ini. Bisnis kawasan industri Deltamas Cikarang dengan kas bersih tanpa utang. Yang kedua adalah LPPF, Matahari Department Store. Retail besar ini memberikan yield 15-17% di 2025. Dividen Rp300 per saham dibagikan April 2025, konsisten sejak pandemi berakhir. Yang ketiga, CFIN, Clipon Finance Indonesia. Perusahaan pembiayaan ini membagikan Rp50 per saham dengan yield sebesar 12,6% kurang lebih. Fokus di kredit mobil dan alat berat. Yang keempat, PTBA, Bukit Asam BUMN, tambang batubara milik MINDID ini membagikan Rp333 per saham dengan yield sekitar 11,27%. Pilihan favorit investor yang mau keamanan BUMN sekaligus dividen jumbo. Yang kelima, BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Ini menarik. BRI membagikan dividen dengan payout ratio 86% dari laba bersih 2024. Total Rp51,73 triliun dibagi ke pemegang saham. Yield sekitar 7-9% tergantung harga beli, tapi stabilitas
kualitasnya juara. Yang keenam, BMRI, Bank Mandiri, bank dengan aset terbesar di Indonesia ini membagikan Rp466 per lembar di tahun 2025. Konsisten, aman, dan liquid. Sektor-sektor dengan yield dividen tertinggi secara keseluruhan adalah pertambangan, batubara, perbankan, sawit, retail, dan pembiayaan. Ini bagian yang paling penting dan catat baik-baik. Yield tinggi tidak selalu berarti bagus. Ada fenomena yang namanya dividen trap, jebakan yang sering makan investor pemula. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayangkan saham A harganya Rp1.000 dan biasanya dividennya Rp50, yield 5% normal. Tapi tiba-tiba harga saham A anjlok jadi Rp250 karena masalah fundamental perusahaan. Sekarang yieldnya kelihatan 20%, tapi itu bukan karena dividennya naik, melainkan karena harganya jatuh. Kalau kamu beli di situ karena tergiur yield 20%, kamu bisa dapat dividen kecil sekali, atau bahkan perusahaan sama sekali tidak bayar dividen karena laba sudah turun. Nah, cara menghindari dividen trap adalah yang pertama, cek dividen payout ratio. Kalau payout ratio-nya tiba-tiba 100% atau lebih, artinya perusahaan bayar dividen dari laba yang hampir habis atau bahkan dari utang tidak berkelanjutan. Yang kedua, cek tren laba. Dividen hanya sehat kalau laba perusahaan tumbuh atau stabil. Kalau laba turun tapi dividennya naik, waspadalah. Yang ketiga, cek neraca keuangan. Perusahaan yang bayar dividen dari utang itu tanda bahaya besar. Saham batubara seperti PTBA dan ITMG punya yield tinggi, tapi perlu diingat, harga komoditas fluktuatif. Ketika harga batubara turun, laba turun, dan dividen bisa dipotong drastis. Ini bukan berarti tidak layak beli, tapi kamu harus siap dengan skenario ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu gimana cara invest saham dividen dengan benar. Ada 3 strategi sederhana, tapi terbukti efektif. Strategi pertama adalah buy and hold jangka panjang. Saham dividen paling optimal kalau kamu pegang minimal 3-5 tahun. Kenapa? Karena kamu dapat dividen setiap tahun. Dan kalau harga sahamnya juga naik, kamu dapat double benefit, dividen plus capital gain. Kuncinya adalah pilih perusahaan dengan fundamental kuat yang tidak akan tumbang dalam 10 tahun ke depan. Perbankan besar, BUMN strategis, dan perusahaan konsumer adalah contohnya. Nah, strategi yang kedua, dividen reinvestment, DRIP. Ini strategi paling powerful untuk membangun passive income jangka panjang. Idenya simple, setiap kali dapat dividen, jangan dipakai. Beli lagi saham yang sama. Efeknya adalah compounding. Tahun pertama kamu dapat 100 lembar tambahan, tahun kedua karena lembarnya lebih banyak, dividennya juga lebih besar, dan kamu beli lebih banyak lagi. Dalam 10 tahun, dengan yield rata-rata 8% dan reinvestasi, modal kamu bisa tumbuh lebih dari 2 kali lipat hanya dari efek dividen, belum dihitung kenaikan harga saham. Yang ketiga adalah diversifikasi antar sektor. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Contoh portofolio dividen yang seimbang adalah rasionya 40% perbankan, BBRI, BMRI, stabil aman. Ini misalnya. Kemudian 30% komoditas, PTBA, ITMG, yield tinggi tapi volatile. 20% di consumer atau retail, LPPF, ROTI, itu defensif. 10% saham kawasan industri atau pembiayaan, Alpha Seeker. Oke, dengan diversifikasi ini, kalau sektor batubara lagi lesu, perbankan dan konsumer masih bisa menutupi pendapatan dividen kamu. Nah, sebelum kamu klik beli, tanyakan 5 hal ini. Yang pertama, apakah perusahaan sudah bayar dividen minimal 3 tahun berturut-turut? Konsistensi itu adalah bukti niat, bukan sekedar kemampuan. Nah, yang kedua adalah, apakah payout ratio-nya di bawah 80%? Kalau masih ada sisa laba yang ditahan, artinya perusahaan masih punya ruang bertumbuh dan dividen lebih berkelanjutan. Yang ketiga, apakah laba bersih stabil atau tumbuh? Dividen harus berasal dari laba, bukan dari utang. Yang keempat, apakah saham masuk IDX High Div 20? Ini bisa jadi filter awal yang memudahkan. Yang kelima, apakah yield tinggi karena dividen besar, bukan karena harga jatuh? Cek harga historis dan konteks sebelum tergiur angka presentase. Oke, passive income dari saham dividen itu bukan mimpi sebetulnya. Banyak investor di Indonesia yang sudah membuktikannya dengan konsistensi, kesabaran, dan riset yang tepat. Kamu nggak perlu mulai besar. Mulai dari apa yang kamu punya sekarang, pilih saham yang tepat, lalu biarkan waktu yang bekerja. Kalau video ini bermanfaat, bantu share ke teman yang lagi cari investasi tanpa drama, dan kalau ada pertanyaan soal saham dividen spesifik, tulis di kolom komentar, aku baca semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.